Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya di channel saya Erik Wiro. Pada kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana kita bisa mengobati gangguan anemia, yaitu gangguan dimana tubuh kita tuh mengalami kekurangan zat besi. Biasanya gejalanya tuh kita gampang lemah, letih, dan lesu, dan juga tidak bergairah semangat lah begitu ya. Nah, semoga teman-teman sehat semuanya di luaran sana. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai, biasakan untuk stretching ya teman-teman ya, yaitu pelemasan ya. Jadi ini kita lemaskan semuanya, otot-otot yang di daerah telapak kaki maupun di punggungnya. Kenapa? Dikarenakan kadang-kadang kita juga menemukan otot atau kulitnya telapak ini nih agak tebal ya. Nah, karena agak tebal jadi nanti dia biasanya kaku tuh kalau misalkan kulit agak tebal. Makanya kita melakukan stretching ini untuk memaksimalkan hasil nantinya pada saat kita melakukan pemijatan ya. Untuk titik pertama dalam hal memijat itu, kita tuh yang pertama adalah titik ginjal, saluran kencing, dan kandung kencing. Kenapa? Karena untuk memaksimalkan hasil setelah pemijatan refleksi. Karena tiga titik tersebut benar-benar memaksimalkan nantinya untuk mengeluarkan kotoran-kotoran ya setelah kita melakukan pijat refleksi ini ya. Nah, titik pertama itu seperti yang di video-video saya yang lalu, ini kita tentukannya dari apa? Dari ada tulang di sini ya. Nah, tulang yang di sini nih biasanya kita gini. Nah, ini kita begini aja. Nah, ini sejajar dengan ini. Jadi antara jari telunjuk dengan ini. Nah, kita begini aja nih. Nah, biasanya ini di sekitar sini. Nah, ini titik ginjal ya. Ini titik ginjal. Ya, sejajar dengan ini. Nah, untuk titik titik saluran kencing ini di sini. Nah, kalau saya biasanya paling gampang begini aja nih. Jarinya 3. Kalau udah ketemu ginjal, kita tentukan untuk titik yang paling ujung di sini. Gini aja. Yang ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini, yang ini sejajar dengan ini. Nah, itu paling gampang. Nah, nanti teman-teman kalau mau melihat detailnya ya, lebih detailnya lagi tuh, nanti teman-teman bisa melihatnya di link deskripsi ya. Nah, untuk teknik memijatan itu bisa begini dengan tangan ya. Dengan tangan. Atau kalau misalkan kita ketemunya kulitnya keras, atau kita mungkin nggak kuat untuk menekannya, karena tekanannya ini cukup berat ya, ini 2 kilo 1-2 kilo tekanannya. Dan ini setiap titik ini dilakukan minimal untuk pemijatan ini 5-10 menit. Jadi untuk nentuin berapa besar tekanan yang kita udah punya, gampang aja. Misalkan ini saya ibaratkan ini timbangan, ini kita pijat di sininya. Kita pijatnya timbangan sampai itu tertera 2 kilo 1-2 kilo. Jadi bisa juga seperti ini ya. Dengan Dengan cara menggunakan kayu ya. Nah, yang kedua titik ini saluran kencing ya. Saluran kencing nih. Nah, saluran kencing nih sama pemijatannya 5-10 menit. Usahakan pada saat kita memijat, misalkan kita mijat begini nih ya. Nah, ini kan misalkan titiknya nih. Nah, kita titiknya di sini udah tekan aja. Jangan begini-begini. Nah, tapi tetap misalkan titiknya di sini, ya udah di sini aja. Cuman tekanannya aja yang ditambah. Itu ya. Nah, untuk yang titik ketiga itu kandung kencing sama. Ini bisa begini. Bisa juga menggunakan ini. Dan yang perlu diingat teman-teman, pada saat sebelum kita melakukan pemijatan ini,
maka titik-titik tersebut kita setelah tadi stretching ya, saya lupa ngasih tahu di awal tadi, setelah stretching itu kita balurkan hand body lotion, minyak kelapa, minyak urut atau olive oil ke telapak ataupun di bagian punggung. Kenapa? Supaya nanti pada saat pemijatan itu, pada saat ditekan seperti ini tidak lecet teman-teman kulitnya. Oke, kita lanjut lagi dari titik ketiga tadi. Kemudian itu yang harus kita pencet atau pijat itu adalah titik lambung. Kenapa? Karena ini nih kaitannya juga dengan saraf lambung ya. Untuk lambung ini kita nantinya begini aja, gampang nih. Di sini nih persis di bawah ada tulang ini. Nah, begitu kita lihat ada yang legok, nah itu dia posisinya di situ. Nah, biasanya kalau di titik-titik refleksi ini, kalau misalkan dia itu ada kotorannya, itu biasa akan terasa seperti ada pasir-pasirnya di dalamnya. Pada saat kita udah pencet begini nih, kalau dipencet cuma disentuh gini aja nggak terasa dia, tapi begitu dipencet agak ke dalam, lebih kenceng ke dalam, itu terasa dia. Nah, kemudian ini titik lambung juga sama. Ini bisa juga kadang-kadang mijatnya seperti ini. Ya, ini 5-10 menit ya teman-teman ya. Nah, kemudian itu ada titik yang namanya pankreas dan usus 12 jari. Nah, cuman ini titiknya nih dia adanya sekitar sini ya. Dia begini nih, menghilang begini nih. Nah, kayak gitu. Jadi sebenarnya itu bertumpuk begini, gitu. Jadi pankreas di depan, pankreas di depan, terus ininya usus 12 jari baru. Nah, cuman karena dia bertumpuk begini, makanya kadang-kadang saya langsung aja pencet aja begini. Nah, jangan lupa gunakan hand body lotion. Nah, ini titik ini kalau bisa 10 menit ya, karena titik ini nih dia yang menyerap segala makanan dan vitamin mineral yang ada di tubuh kita. Nah, sedangkan pankreas itu mengubah kadar gula yang ada di dalam tubuh untuk pankreas. Ini 5-10 menit ya teman-teman, kalau bisa 10 menit. Oke teman-teman, kemudian kita pencet lagi kandung empedu. Cuman kandung empedu ini di sebelah kanan, nanti saya akan kasih tahu ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang harus kita pijat juga adalah limpa. Hanya posisinya di sini. Jadi dia sejajar dengan antara ini jari manis dan jari kelingking ya. Nah, posisinya di sini nih, sekitar sini. Nah, kalau di sisi sini nih jantung yang sejajar dengan ini, nah limpa agak turun. Jadi kalau misalkan ini ada cekungan ya, jadi persis bener. Ini kita tarik begini nih. Nah, ini cekungan nih. Ya. Nah, ini persis turun di atas ginjal sedikit. Nah, kalau jantung di sini, sekitar sini ya. Nah, ini kita pencet juga. Nah, ini limpa ini salah satu fungsinya adalah bila mana di tubuh kita itu ada infeksi, maka dia segera untuk juga mengeluarkan zat antibiotik dalam tubuh secara alami ya. Jadi dia akan melindungi tubuh juga dari infeksi limpa ini. Nah, ini kurang lebih ya sekitar 5-10 menit sama teman-teman. Nah, kemudian setelah ini kita melakukan yang namanya usus besar transversus. Usus besar transversus itu ini persis adanya di bawah ginjal dia. Dia biasanya begini nih, karena ini kaki kiri, dia kurang lebih begini nih. Nah, ya. Nanti teman-teman bisa cek lagi di gambar titiknya ya, titik refleksinya yang saya udah kirim di link download. Nah, ini karena ini panjang begini nih, jadi kita ya pelan-pelan kita tetap satu-satu begini.
ya. Sepanjang ini tetap kita pijat, jangan cuma sisi sininya aja, ntar tahu-tahu yang bermasalah adanya di sebelah sini, ya teman-teman. Jadi harus perhatiin juga nih kalau untuk yang panjang-panjang seperti usus begini nih. Nah, jadi ini begini pijat atau begini ya, dengan alat bantu pijat sini gini ya. Ini pijat, terus pijat lagi sisi sininya, turun lagi, pijat lagi. Nah ini kurang lebih selama 5-10 menit. Tekanannya sama 1-2 kilo. Nah kalau ini sudah teman-teman, nah teman-teman memijat yang namanya daerah usus kecil. Nah usus kecil itu persis antara ini dengan ini kan nanti begini nih. Nah dia ini adanya di sekitar sini nih. Ini lebar nih dia nih usus kecil nih. Sini nih sebenarnya nih. Nah ini kita pencet aja begini udah. Nah biasanya dia kalau misalkan ada penyakit tuh langsung sakit. Ada gangguannya itu langsung sakit, kita pencet begini ya, atau enggak begini bisa juga. Pokoknya suka-suka teman aja caranya, yang nyaman aja untuk mau mijatnya ya. Yang penting jangan lari-larian titiknya dari titiknya. Jadi kalau misalkan begini nih terus kita kesini-sini gitu, jangan, tetap di sini aja titiknya, karena ini titiknya refleksinya yang untuk yang kita tuju. Nah ini adalah titik-titik dimana untuk orang yang terkena gangguan anemia. Nah tadi ada di sebelah kanan, nanti saya akan tunjukkan juga. Jadi teman-teman tuh setelah titik-titik ini ya, maka yang harus kita lakukan adalah titik-titik dimana sistem kelenjar getah bening yang harus kita pijat. Kenapa saya selalu di video-video saya tuh awalnya tuh 3 titik pertama, kemudian diakhiri oleh sistem kelenjar getah bening, karena kelenjar getah bening ini, kelenjar sistem limfe ini, dialah yang membawa kotoran dan makanan-makanan yang diperlukan oleh darah. Jadi kalau ada kotoran-kotoran yang di dalam darah tuh yang bawa tuh sistem itu. Nah yang pertama ini adalah di bagian dada ya. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalkan ini di sini nih. Nah ini nih kan ada yang jendol nih ya. Nah ini ada yang jendol. Nah itu di sini ya, sekitar sini nih. Nah jadi pokoknya dia sejajar dengan yang ini ya. Nah pemencetannya terkadang ini karena ini adanya di bagian sela-sela tulang, antara 2 tulang, kita begini aja, tekanannya jangan terlalu keras ya, karena ini kan kulit atas dia lebih lembut dibanding kulit bawah. Jadi dan jangan lupa kasih hand body di sininya gitu. Nah kalau misalkan emang nggak begitu itu efektif, kita pencet seperti ini, pakai ini ya. Jadi kita gini aja nih. Nah untuk yang kedua, titik kelenjar getah beningnya itu adanya di sini. Jadi kita setelah kita tarik ini, nah ini mentok nih mata kaki, begitu ini kita begini. Nah ini adanya di sini. Nah ya. Nah ini bagian perut, kelenjar getah bening bagian perut. Nah kalau pemijatannya itu usahakan dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas ya. Kenapa? Karena ini kan arahnya ke jantung kita ya. Kalaupun harus diputar begini nggak apa-apa, cuman yang lebih bagus adalah arahnya ke arah atas jantung ya. Kita begini. Nah yang ketiga itu adanya di sela-sela sini nih. Jadi ini ada mata kaki, ini ada otot ya, atau urat nih. Nah itu ada di sini nih, dari cekung dia di sini nih. Nah kelihatan kan nih teman-teman kira-kira nih ya. Nah ini begini sama. Ini kalau misalkan emang dia ada gangguan, orang sakit nih. Ini bagian bagian atas.
bagian arah pala, yang ketek ke atas ya, di daerah ketek tuh, ketiak ya. Nah, yang keempat di sini posisinya. Jadi ini ada antara mata kaki dengan tulang yang ada di sini nih, ada yang cekung. Nah, itu yang cekung di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini gini. Nah, efeknya setelah dipijat itu ada yang buang air kecilnya tuh bau, lebih bau daripada biasanya. Urinnya juga lebih keruh. Nah, itu ada juga. Nah, kalau untuk BAB itu biasanya tuh BAB-nya lebih lengket ya. Nah, gejala-gejala setelah dipijat refleksi. Nah, itu adalah gejalanya bagus. Nah, kenapa? Karena itu efeknya sih cuman sekitar 6 jam ya. Oke teman-teman, nah ini di kaki kanan ya. Kalau untuk kaki kanan tadi titik-titik lain itu sama semuanya, kecuali kalau tadi kan ada apa, kalau di titik kanan tadi ada limpa, di titik kiri yang kaki kiri itu ada limpa. Nah, untuk yang kanan kan tadi ada empedu. Nah, itu posisinya sebenarnya sama. Nah, ini kalau kita lihat nih, ini begitu nih ginjal nih ya, sekitar sini ginjal ya. Nih ginjal, ini sejajar dengan ini. Nah, itu posisinya dia ada di sini. Jadi saya tentukan dulu titik ginjalnya ya. Nah, ini titik ginjal. Nah, ini titik liver. Nah, ini titik kurang lebih sebenarnya begini nih. Ini liver. Nah, ini empedu di sini kecil. Nah, ini liver segede gini. Kayak gitu. Biasanya kalau saya langsung aja semua. Jadi liver sama sama itunya kita pijat. Nah, cuman kalau misalkan pakai bantuan kayu ya itu kita berarti ini karena titiknya lebar ya. Ya ini bisa kita pencet begini langsung. Nah, ini lakukan juga 5-10 menit dan jangan lupa gunakan hand body lotion, minyak urut ya. Minyak urut atau minyak kelapa atau minyak olive oil ya. Nah, ini jangan berubah. Titiknya jangan berubah karena kalau udah pencet begini langsung terus saja ya. Oke teman-teman, cukup sekian tutorial video saya. Mudah-mudahan video saya kali ini bermanfaat. Dan juga yang paling penting adalah teman, kalau kita mengalami namanya gejala anemia, maka kurangilah hal-hal yang pahit-pahit, yang bersifat pahit-pahit, makanan maupun minuman yang sifatnya pahit. Nah, untuk membantu teman-teman juga mempercepat pemulihannya, itu juga sering makan ati ayam, ati sapi, terus juga bayam merah. Nah, itu salah satu aja yang membantu kita untuk mempercepat naiknya darah. Tapi yang pasti juga mungkin minum vitamin ya, itu juga itu bagus. Cukup sekian dari saya, silahkan share, subscribe, dan juga like. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.